Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, para pendengar yang saya hormati dan saya muliakan. Hari ini kita akan melanjutkan tadabbur dari surat Al-Baqarah, yaitu sampai di ayat 88 sampai ayat 91. Dalam ayat-ayat ini ada makna-makna lafaz yang perlu atau penting kita garis bawahi, yaitu pada lafaz qulubuna ghulf yang memiliki dua makna, yaitu tidak mengerti apa yang disampaikan atau juga diartikan hati kami wadah yang penuh pengetahuan sehingga tidak membutuhkan bimbingan siapapun. Kemudian lafaz berikutnya adalah qalilan yang berarti sedikit sekali. Kemudian terdapat lafaz kitabum min indillah yang artinya adalah kitab Al-Quran. Dalam lafaz fala'natullahi 'alal kafirin, potongan ayat ini menginformasikan bahwa laknat itu akan mengenai siapapun yang berbuat seperti orang-orang Yahudi yang kafir itu. Kemudian lafaz ishtarau berarti telah menukar atau menjual, digunakan dalam bentuk kata kerja lampau untuk menunjukkan bahwa penolakan tersebut telah terjadi sebelum turunnya ayat ini. Berikutnya adalah lafaz ayyakfuru yang berarti mengkufuri dalam bentuk masa kini dan yang akan datang untuk mengisyaratkan bahwa kekufuran mereka kini terjadi dan akan terus-menerus berlangsung. Lafaz berikutnya azabum muhin yang mengandung arti bahwa siksa itu tidak hanya pedih dan keras, tetapi juga menghinakan baik jasmani maupun perasaannya. Al-haq adalah puncak kebenaran dari segala segi. Kemudian lafaz yang terakhir yang kita garis bawahi pada ayat-ayat di atas adalah falimata qatulun dalam bentuk masa kini dan akan datang atau fi'il mudhari'. Padahal peristiwanya sudah terjadi di masa lampau. Hal ini untuk menampilkan keburukannya. Makna lafaz di atas diambil dari tafsir Al-Misbah. Selanjutnya kita beralih kepada keterangan ringkas dari ayat-ayat di atas. Ayat ke-88 di atas adalah arti ringkasnya, mereka merasa hati mereka tertutup sehingga tidak bisa memahami kebaikan, akan tetapi yang sebenarnya adalah Allah telah melaknat mereka karena kekufuran mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan arti dari namun sebenarnya Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka, artinya adalah Allah Azza wa Jalla mengusir dan menjauhkan mereka dari segala macam kebaikan. Kemudian tafsir atau mufasir ada yang berbeda pendapat atau ada yang mengartikan bahwa faqalilam ma yu'minun. Kemudian firman-Nya
fala yu'minuna illa qalila. Sebagian dari mereka ada yang mengatakan hanya sedikit sekali dari mereka yang beriman, tetapi mufasir yang lain mengartikan sangat sedikit sekali iman mereka, dalam pengertian mereka beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam berkenaan dengan hari kebangkitan, pahala dan azab. Tetapi keimanan mereka itu tidak memberikan manfaat kepada mereka, karena keimanannya itu telah tertutup oleh kekufuran mereka terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Selanjutnya pada tafsir ayat lanjutan dari ayat 89 ini adalah wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Di sini sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Qatadah Al-Ansari, dari beberapa syekh, katanya kisah ini tentang kami dan juga tentang mereka, yaitu tentang kaum Ansor dan kaum Yahudi yang merupakan tetangga terdekat mereka ketika kisah ini diturunkan. Kisahnya mereka adalah, kami dulu pernah mengalahkan mereka pada zaman jahiliyah, yaitu mereka ini maksudnya kaum Yahudi atau ahlul kitab. Ketika itu kami masih musyrik, sedangkan mereka adalah ahlul kitab. Mereka atau kaum Yahudi mengatakan, kelak akan muncul seorang nabi yang diutus dan kami akan mengikutinya. Lalu bersamanya kami akan mengalahkan kalian sebagaimana kami mengalahkan kaum Ad dan Iram. Namun ketika Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulnya dari kalangan kaum Quraisy dan kami kaum Ansor mengikutinya, mereka justru orang Yahudi itu mengingkarinya. Maka laknat Allah terhadap orang-orang kafir itu. Selanjutnya adalah pada ayat 90. Keterangan ringkasnya adalah Allah mencela perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan kekafiran karena kedengkian bahwa Allah memberikan karunia kenabian kepada orang yang Ia kehendaki akan mereka, mendapat kemarahan Allah yang berlipat-lipat atas sikap mereka. Di sini disebutkan oleh ayat 90 ini, bi'samastarau bihi anfusahum, alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri. Di sini dimaksudkan Mujahid mengatakan, orang-orang Yahudi menjual kebenaran dengan kebatilan serta menyembunyikan apa yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan enggan untuk menjelaskannya. Masih berhubungan dengan ayat ini, As-Sudi mengatakan mereka menjual diri mereka dengannya, alangkah buruknya apa yang mereka pertukarkan untuk diri mereka sendiri, dan mereka ridho dengan pertukaran itu, dan mereka lebih condong untuk mengingkari apa yang diturunkan Allah Azza wa Jalla kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada membenarkan, mendukung dan membantunya. Yang menjadikan mereka berbuat demikian itu adalah kedurhakaan, kedengkian dan kebencian, karena Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Maksudnya adalah Allah menurunkan karunia berupa Al-Quran atau agama yang karenanya diutus Nabi atau Rasul yang berikutnya, yaitu Muhammad, tidak dari bangsa mereka atau Yahudi, tetapi dari kaum Quraisy, sehingga mereka mendurhakainya. Dan tidak ada kedengkian yang lebih parah daripada kedengkian mereka ini.
yaitu kedengkian terhadap Nabi Muhammad SAW yang berasal dari kaum Quraisy, bukan dari kaum Yahudi. Selanjutnya pada kelanjutan dari ayat itu, yaitu pada ayat faba'u bi ghadabin ala ghadab, yang artinya karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan. Maksudnya di sini dari Ibnu Abbas mengatakan Allah murka kepada mereka lantaran mereka telah menyanyiakan Taurat yang ada di tangan mereka, dan juga murka karena kekufuran mereka kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada mereka. Jadi ada dua kemurkaan Allah kepada mereka. Jadi murkanya di atas, sesudah itu mendapat kemurkaan lagi. Kalau dalam ayat ini diartikan mereka mendapat kemurkaan di atas kemurkaan. Karena itu tadi yang pertama menyia-nyiakan kitab Taurat yang diturunkan kepada nabi dari bangsa mereka, yaitu Nabi Musa. Kemudian Injil dari bangsa mereka juga, Nabi Isa. Nah, kemudian mereka kufur juga kepada Nabi Muhammad SAW yang berasal dari bangsa Quraisy. Kemudian As-Sudi menuturkan kemurkaan pertama adalah kemurkaan Allah yang karena tindakan mereka menyembah anak lembu, sedangkan kemurkaan kedua adalah karena mereka kufur kepada Muhammad SAW. Selanjutnya ayat yang ke-91 adalah keterangan ringkasnya. Apabila dikatakan kepada mereka untuk beriman kepada Al-Quran, maka mereka mengatakan kami hanya beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Taurat dan Injil, dan mereka kufur terhadap apa-apa yang turun setelah itu, padahal itu adalah sesuatu yang membenarkan kitab-kitab yang ada pada mereka, yaitu Taurat dan Injil. Maksudnya di sini pada ayat 91 ini dikatakan kepada mereka diperintahkan untuk beriman kepada Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata atau menjawab, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Artinya cukup bagi kami mengimani Taurat dan Injil saja yang telah diturunkan kepada kami, dan kami tidak akan pernah mengakui kecuali kedua kitab itu saja. Itulah makanya Allah dalam surat ayat ini Allah murka. Kemudian mereka Allah berfirman, ya, lalu mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu mengaku benar-benar orang yang beriman? Maka jika kalian mengaku benar-benar beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian, lalu mengapa kalian membunuh para nabi yang datang kepada kalian dan membenarkan kitab Taurat yang ada pada kalian, berhukum pada isinya dan tidak menghapusnya, sedang kalian mengetahui kebenaran mereka. Kalian membunuh mereka karena melampaui batas, keras kepala dan sombong kepada para rasul Allah. Kalian ini tidak mengikuti kecuali hawa nafsu, pendapat serta keinginan kalian sendiri. Demikian pendengar rahimakumullah, ibu-ibu, demikian tadabbur surat Al-Baqarah ayat 88 sampai 91. Semoga bermanfaat dan semoga kita dihindarkan oleh Allah dari sifat-sifat buruk orang-orang Yahudi ini, sehingga selalu berada dalam jalannya yang lurus dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.